semua niat mengaji tentu karena empat hal. Pertama karena Allah mengerjakan perintahnya. Yang kedua niat untuk menghilangkan kebodohan agar hidupku selamat di dunia dan akhirat. Ketiga bila telah paham ku berniat mengamalkan, ku amalkan dalam hidup kehidupan sehari-hari. Yang keempat niat untuk mensyiarkan agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana 'izzatan wa ja'ala al-Qur'ana imaman lil muttaqin. Alladzi akmalana min dinil Islam wa nusalli wa nusallim ala nabil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, seluruh jamaah sekalian, khusus Bapak Sofan, Bapak sekalian, Bapak Pudin, Bapak Erpudin, Pak Yusuf, Bapak Nawawi, Bapak-bapak sekalian yang mohon maaf tidak kami tata satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan nikmatnya pagi ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan, kehilapan, kealpaan, kelalaian kita Allah berikan ampunan, Allah berikan hidayah, sehingga kita benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Pak Aca tidak suka marah. Dia suka main ke rumah Pak Suri. Cuaca alhamdulillah cerah. Ini yang harus kita syukuri. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Cuaca yang begitu cerah ini harusnya memberikan semangat kita untuk lebih giat menuntut ilmu, lebih giat untuk menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bedug ditabuh, pukulan berkarat. Dapat pujian sehingga dia merasa aman. Memang sholat subuh itu terasa berat, karena itu adalah ujian orang-orang beriman. Insya Allah. Kalau orang beriman gak berat sholat subuh, tapi bagi mereka yang kurang imannya, subhanallah, sholat subuh sangat berat. Ya, lebih asik tidur, lebih menikmati tidur itu sampai lelap pagi, sehingga dia tidak menyadari, dia kurang mengerti bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan hidup kita ini bukan untuk di dunia. Tujuan hidup orang beriman itu bukan untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan di dunia,
Karena di dunia itu hanya sementara, hanya beberapa tahun saja, ya. Mungkin hanya 100 tahun. Ada nggak orang yang sekarang umurnya 100 tahun? Nggak ada, jarang ya. Mudah-mudahan kalau ini panjang umur semua ya. Cuma rata-rata kalau panjang umur malah nyusahin ya. Aduh, malah ngerepotin, udah tua ya. Orang zaman sekarang umurnya sudah semakin ya meniru seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri usianya 63 tahun, makanya umurnya tidak jauh ya, lebih dari itu atau kurang dari itu. Artinya tidak seperti umat-umat terdahulu. Nabi Adam ya, Nabi Adam hidup itu di surga itu Nabi Adam 100 tahun di surga dulu. Terus pindah ke dunia. Di dunia berapa tahun? 950 tahun Nabi Adam hidup di dunia. Jadi dunia ini sudah sangat tua, sudah ratusan tahun. Ya, Nabi Adam merupakan yang pertama. Allah menciptakan khalifah di muka bumi, ya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran bahwa Allah akan menciptakan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat-ayat awal itu, bahwa Allah akan menciptakan makhluk khalifah di muka bumi ini, ya, berupa manusia, sehingga pantas jin dan malaikat itu malaikat itu pada protes, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia, ya makhluk, bukankah kami adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Maka Allah menjawab, ya malaikat pada protes, ya Allah, mengapa engkau akan menciptakan makhluk bernama manusia sementara kami selalu bertasbih, bersujud memujimu? Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena sebelum manusia dulu Allah telah menciptakan makhluk berupa jin, ya. Namun begitu mereka berbuat kerusakan, ketika ada jin laut bertemu dengan jin langit bertarung, ya, pada meninggal. Ketika ada jin hutan, jin-jin tempat lain bertemu, mereka bertarung, ya, mereka selalu terjadi peperangan-peperangan. Oleh karenanya Allah akan menciptakan manusia seperti kita sekarang ini, ya. Dan kita sudah berada di akhir zaman karena dunia ini akan segera berakhir. Kita akan memasuki alam selanjutnya, alam akhirat. Di kuburan sendiri kita masih ribuan tahun, ya, masih ribuan tahun. Di dunia kita hanya enggak ada 100 tahun, tapi di kuburan masih nanti ribuan tahun. Di padang mahsyar bahkan jutaan tahun. Bahkan ini diterangkan dalam kitab, salah satunya adalah kitab tafsir Imam Suyuti. Dalam kitab tafsir dijelaskan. Bahkan nanti ya di akhirat itu kita akan hidup selama-lamanya. Masya Allah, orang yang hidup di alam kubur ribuan tahun itu tergantung amalnya sekarang di dunia. Ya, contoh orang yang meninggal dalam hitungan kita, ya, hitungan Masehi dari Isa Al-Masih. Orang meninggal tahun 1 Masehi saja, ya, sekarang sudah berapa tahun umurnya di kuburan? Sudah berapa lama Pak di kuburan? 2020. Orang meninggal 2020 tahun kan sudah di dalam kuburan. Masya Allah, itu orang yang meninggal masih, apalagi meninggal seperti zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Idris, ya, Nabi Nuh, nabi-nabi yang awal. Nah, oleh karenanya mari kita isi waktu kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di alam kubur nanti. Amin. Orang-orang yang beruntung di padang mahsyar nanti. Amin. Orang-orang yang beruntung di alam akhirat nanti. Amin. Ini kita harus hati-hati karena nanti kita akan banyak ditanyakan tentang segala terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita akan ditanyakan tentang masalah kenikmatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang artinya kemudian kamu nanti pasti akan ditanyakan tentang masalah kenikmatan yang ada di dunia ini. Allah telah berjanji, Allah telah memberikan maklumat kepada seluruh manusia, kepada seluruh orang beriman
bahwa nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban, ya. Umur kita gunakan untuk apa? Mata kita setiap hari kita gunakan untuk apa? Maukah mata kita ini membuka kitab-kitab Allah? Maukah mata kita ini melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat ayat-ayat dan kebesaran Allah alam muka bumi ini? Ya, maukah mata kita ini memperhatikan segala ciptaan dan kekuasaan Allah? Nanti kuping kita ini akan ditanya, apakah kuping kita ini mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, mendengarkan tausiah-tausiah yang memberikan peringatan, atau kuping kita hanya didengarkan dengan hal-hal yang percuma, ya, yang tidak karuan dan lain sebagainya. Seluruh anggota tubuh kita, tangan, kaki, kepala, semua akan ditanyakan, ya, tentang kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat sehat, ya, nikmat iman. Ini yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dalam penyampaian ini banyak yang kurang jelas, dengan hormat kami persilahkan untuk angkat tangan, ya, untuk memberikan pertanyaan atau memberikan masukan. Karena secara jujur saya pribadi tidak bermaksud mengajari, Bapak sekalian merasa lebih pintar, tidak. Sama, ya, saya juga adalah manusia biasa yang tentunya barangkali dalam penyampaian ini banyak kehilapan, banyak kekurangan, banyak kealpaan. Dengan hormat kami persilakan kepada para bapak, para hadirin, para jamaah sekalian, para ustadz untuk memberikan masukan tambahan-tambahan yang berkaitan dengan ilmu. Artinya ketika saya berbicara sekalipun tunjuk jari, nah, itu dengan sangat senang hati, ya, berpertanda bahwa apa yang saya sampaikan ini betul-betul disimak dengan baik dan betul-betul memberikan ilmu dan pelajaran untuk sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki hadis yang ke-7. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala, telah berkata. Hadis ini sanadnya dari Abi Hurairah. Ada sanad, ada rawi. Sanad itu runtutan penyampaian hadis, kalau rawi adalah yang meriwayatkan hadis. Di mana dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, kitab yang kita akan kaji, ini adalah akan membahas masalah tentang hadis-hadis sahih. Kita baca Fatihah kepada musannif, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Summa ila hadrati al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi wa Syekh Muhammad Nasruddin Albani wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nafanallahu ta'ala bi'ulumihim alaina wal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Ini suka ada sekarang itu, ya, kuis-kuis dan lainnya. Siapakah nama lengkap perawi hadis, sanad hadis Abu Hurairah? Abu Hurairah itu, Abu itu artinya bapak, Hurairah artinya kucing, ya. Abu Hurairah artinya bapak kucing. Siapa yang dikenal dengan bapak kucing ini? Beliau termasuk sangat terkenal, ribuan bahkan puluhan ribu hadis, ya, melalui sanad Abi Hurairah. Nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar, ya. Siapa? Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Jadi kalau nanti ada orang nanya, siapa nama Abu Hurairah? Waduh, enggak tahu tuh. Nah, berarti dia belum ngaji, belum dalam. Kalau ngajinya sudah pintar, nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, kepada jasad tubuhmu, kepada bentuk fisik dan rupamu, kepada bentuk fisikmu, wala ila suwarikum,
dan tidak melihat rupamu, walakin dan akan tetapi yanzuru Allah melihat ila qulubikum kepada hatimu, wa a'malikum dan amalmu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, ini Pak, mungkin sebagian kita sudah sangat hafal hadis ini, sudah maklum hadis ini karena sering kita dengar, sering kita baca. Tetapi membaca hadis itu yang lebih utama adalah kita tahu siapa rawinya dan kita tahu sanadnya. Contohnya tadi, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Yang pertama ajsamikum dulu. Ini suka baca ila suwarikum ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Hadis sahih Muslim merupakan hadis yang sahih. Hadis sahih Bukhari yang sahih, apalagi dua-duanya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sangat sahih hadis itu ya, mutawatir. Dalam hadis ini dijelaskan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ini menjelaskan tentang sabda Rasulullah. Rasul menjelaskan sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Ini kadang-kadang kita karena tubuh kita misalnya kecil, karena kita pendek, kita minder. Oh, giliran dia gagah, karena kita lihat tubuh kita ini kayaknya gimana ya, loyo dia mau pada sehat-sehat, kita minder. Tidak, Allah tidak melihat mau itu orang itu gagah, mau orang itu besar, mau kecil, mau pendek, mau jangkung, mau gimana lagi orang, mau gagah gitu ya, mau letoy, apalagi mau merebek, berek, pesek, brengsek ya, enggak. Artinya apa? Allah tidak melihat. Seperti apapun tubuh kita, Allah tidak melihat. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat rupa kita. Karena memang Allah lah yang membuat rupa kita. Jangan ketika kita ngaca, kayaknya jelek amat, coba kalau gantengan dikit ya. Nah, kita merasa minder. Allah tidak melihat. Walaupun seganteng apa, kalau amalnya tidak ada, Masya Allah ya. Walaupun seganteng apa, sekuat apa, kenapa? Sebab Allah yang melihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang Allah lihat pertama hati. Ya, hati kita ini selalu ingat enggak sama Allah? Ya, hati kita ini selalu bersyukur enggak kepada Allah? Hati kita ini selalu merasa berkewajiban enggak menyembah Allah? Ya, hati kita ini merasa selalu harus bersyukur enggak kepada Allah? Itu ya. Jadi kadang-kadang kan orang hatinya dia tidak selalu ingat sama Allah. Jangankan lagi main, lagi zikir aja kadang dia lupa. Mulutnya sih bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hatinya kemana tahu? Dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Seharusnya ketika kita zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan ya yang wajib disembah hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memberikan nikmat kepada kita hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan makhluk, yang menciptakan alam seluruhnya hanya Allah. La ilaha illallah ya, itu yang wajib. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan ketenangan, kenyamanan kepada kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'malikum, dan yang ketiga, yang kedua Allah lihat itu adalah amal. Amal itu perbuatan. Artinya orang sebesar apapun hebat, ya wajahnya setampan apapun, kalau ternyata dia nggak pernah mau beramal. Beramal itu apa? Sholat itu beramal, jariyah itu beramal, ya. Dia tidak mau baca Quran itu beramal, ya, dan lain-lain. Dia tidak mau beramal, tidak mau melaksanakan ibadah haji, padahal uangnya berlipat-lipat, ya, uangnya begitu banyak, tapi dia tidak mau. Ini artinya tidak ada nilainya dia di hadapan Allah. Ya, Allah nggak ngelihat dia. Yang dilihat itu hati, dan yang kedua amal. Makanya kita hadir di sini, hati kita tadi niat karena apa? Karena Allah. Yang kedua niat menghilangkan
kebodohan agar hidup selamat di dunia dan akhirat. Yang ketiga, niat mengamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita niat ngaji juga mensyiarkan agama Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lain tidak Allah terima. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18 yang ayat yang sudah sama kita maklum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus meningkatkan amal kita, amin. Untuk terus membersihkan hati kita, amin. Juga menjadikan kita orang-orang yang selalu memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum ruku kita baca dulu Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ya, supaya kita betul-betul menghayati. Lalu kita ruku. Allahu akbar. Dalam ruku ini kita baca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Lalu kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lalu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Kita sujud sama baca 10 kali. Duduk di antara sujud baca 10 kali. Sujud lagi kita baca 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah sujud mau bangun jangan bangun dulu, tapi duduk iftiros, duduk istirahat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali baru kita berdiri. Ini orang yang bertasbih. Jadi satu rakaat 75 kali. 75 kali tasbih, rakaat yang kedua 75 kali. Nah, ketika rakaat yang ketiga 75 kali dan rakaat yang keempat sama ya 75 kali. Setelah kita bangun Allahu akbar, sebelum tahiyat kita baca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali baru at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Kok baca di awal bukan di akhir, bukan setelah tahiyat? Boleh. Setelah tahiyat bil alamina innaka hamidum majid, lo baca baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya 10 kali. Cuman rata-rata orang kalau udah bil alamina innaka hamidum majid langsung assalamualaikum warahmatullahi selesai. Sehingga kadang-kadang tasbihnya kelupaan. Ya, makanya jangan lupa. Ya, udah rajin nggak sholat tasbih ini? Pernah belum? Belum pernah ya? Tahiyat awal. Hah? Enggak ada tahiyat awal. Ya, enggak ada tahiyat awal. Cuma setiap setiap kita mau dari sujud jangan langsung diri. Setiap mau dari sujud yang kedua itu kita duduk dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali. Ya, begitupun rakaat yang kedua. Ya, biasa tahiyat awal bukan tahiyat awal tapi duduk aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus juga rakaat yang ketiga sama, sebelum mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Rakaat keempat sama. Allahu akbar sebelum tahiyat kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali ya. Ini harus kita biasakan. Walaupun ini jarang dikerjakan oleh orang-orang Islam. Tapi kalau di pesantren-pesantren kiai-kiai sangat mengajarkan kepada santri-santrinya, terutama kalau malam bulan Ramadan ya, malam-malam mau menjelang sahur itu dibiasakan untuk selalu sholat tasbih, dan itu pahalanya besar sekali. Dia akan mendapatkan pahala seluas isi langit dan bumi ya, dijelaskan dalam sebuah hadis. Jadi itu pahalanya besar sekali, tandanya dia benar-benar bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, maka dia harus banyak memuji Allah dengan banyak melakukan sholat tasbih. Insya Allah. Kalau nanti ada kesempatan, insya Allah nanti kita pandu di sini. Saya insya Allah akan ikut. Kita belajar sholat tasbih ya bareng-bareng. Dan itu sangat dianjurkan. Sehingga satu kali sholat itu kita 300 kali tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mudah-mudahan akan menambah keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya Allah ya. Kalau kesempatan. Tapi beratnya kenapa? Kalau baru-baru itu sangat berat karena banyak ya 300. Padahal kalau sudah biasa lebih ringan malah, lebih enak malah.
Jadi kita sholat lama itu nggak terasa lama, nggak terasa sebentar. Demikian para bapak sekalian, satu hadis yang kita bahas di yang ketujuh ini, yang intinya memberikan motivasi kepada kita bahwa Allah tidak melihat tubuh kita, Allah tidak melihat rupa kita, yang Allah lihat hati dan amal kita. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan Allah terima iman Islam kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak beramal dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi enggak kan tadi kan mau bacanya ntar habis apa semua ngaji gitu kan. Pas ngaji malah lupa. Kalau ngobrol tadi malah lupa tadi baca. Padahal tuh masya Allah. Saya pikir aja habis subuh. Bisikir iya. Oh iya. Maksud saya pikir. Tadi juga mau bisikir tadi. Pikir nggak apa zikir mah. Takut pada ini ya setelahnya. Karena saya biasa orangnya. Jadi biasanya biasa 10 mau. Oh gitu benar sama. Saya walaupun di sana di masjid itu 3 kali. Iya. Saya sendiri 10. Iya.